Selamat siang Bapak Ibu, sekalian di grup, lesson study kita. Hari ini saya akan memaparkan, di bagian perencanaan terkait dengan, apa yang akan disampaikan pada saat, proses pembelajaran nanti. Jadi saya akan menyampaikan RPP yang akan saya bawakan nanti. Jadi materinya adalah tentang Customer Relationship Management, di mana di sini alokasi waktunya, 3 SKS jadi 3 kali 50 menit. Kemudian indikator utamanya adalah di sini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan konsep nilai pelanggan. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan integrasi data untuk mengenali pelanggan. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan mampu menguraikan strategi pengetahuan pelanggan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa mampu menjelaskan manajemen data pelanggan. Untuk materi ajarnya, jadi yang pertama ada konsep nilai pelanggan, kemudian integrasi data untuk mengenali pelanggan, strategi pengetahuan pelanggan, dan manajemen data pelanggan. Untuk pendekatan metode dan model pembelajaran, di sini pendekatannya menggunakan kontekstual, kemudian metodenya case-based learning, selanjutnya modelnya flip learning. Selanjutnya ini adalah bagian langkah-langkah pembelajaran dari materi yang akan saya bawakan nanti. Jadi seperti biasa kegiatan dibagi menjadi 3, jadi ada pendahuluan di mana pada saat pendahuluan di awal saya akan membuka perkuliahan terlebih dahulu dengan mengucapkan salam dan juga mengecek kehadiran mahasiswa. Nanti untuk pengecekan kehadiran mahasiswa saya akan menggunakan Google Form. Dilanjutkan dengan pengkondisian mahasiswa, jadi saya memastikan apakah mahasiswa sudah siap untuk memulai proses pembelajaran. Kemudian berikutnya ada persepsi. Nah, di sini sebagai pembuka proses pembelajaran, saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan value proposition. Kemudian cakupan materi, di sini saya mengingatkan kembali apa yang akan kita pelajari sebagai tujuan pembelajaran sesuai dengan materi yang sudah diunggah sebelumnya di e-learning. Nah, kemudian sebelum masuk ke dalam inti perkuliahan atau inti proses pembelajaran, di sini saya menyampaikan kepada mahasiswa bahwa pembelajaran akan berlangsung dengan case-based learning, sehingga mahasiswa akan ditugaskan untuk bersama kelompoknya berdiskusi untuk menyelesaikan suatu kasus. Jadi di sini saya akan membagi mahasiswa ke dalam sejumlah kelompok, kemudian masuk ke dalam kegiatan inti. Saya akan memberikan LKM, di mana di situ nanti akan ada prosedur seperti apa yang harus dilakukan oleh mahasiswa pada saat pelaksanaan case-based learning. Kemudian nanti setiap kelompok akan berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada pada LKM. Selanjutnya nanti setiap perwakilan akan mempresentasikan hasil diskusinya di forum kelas virtual. Di akhir, di bagian penutup, saya akan bersama mahasiswa menyimpulkan hasil dari diskusi yang telah dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan menyampaikan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertemuan selanjutnya. Itu dari sisi RPP. Kemudian dari sisi LKM, secara garis besarnya, di LKM tersebut akan menyertakan artikel yang akan menjadi case study. Jadi ada 2 artikel, yang satu artikel tentang BTS meal di McD, dan satunya lagi itu tentang bukan BTS meal tapi McDonald's di Jepang itu mengeluarkan versi menu Pikachu. Setelah LKM tadi yang dibagikan kepada mahasiswa, selanjutnya ini adalah instrumen penilaian. Jadi itu pemaparan tentang RPP, LKM, dan juga instrumen serta rubrik penilaian yang digunakan pada saat kegiatan do nanti di lesson study. Mungkin bagi Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada masukan terkait perencanaan yang sudah saya susun, dipersilakan. Selamat siang Bu Diatri. Selamat siang Bu Novi. Ya, mungkin dimulai dari saya dulu ya, menindaklanjuti susunan skenario atau rencana proses pembelajaran tadi. Saya ingin menanyakan sedikit, sekalian memberikan saran di bagian awal ya. Di situ Bu Diatri mengatakan bahwa akan memberikan pertanyaan pembuka gitu ya, di mana mengingatkan mahasiswa tentang value preposition. Nah, sebaiknya Bu Diatri menyiapkan skenario, mungkin ya, skenario cadangan. Jika saja nanti mahasiswa ketika ditanyakan, mereka tidak menjawab gitu. Apakah mungkin Bu Diatri bisa
menyiapkan pertanyaan cadangan atau kata kunci yang bisa membuat mahasiswa terpancing untuk menjawab. Nah, jika saja nanti mungkin keadaan kelasnya itu akan sepi gitu ya, tidak ada yang mau membalas atau menjawab pertanyaan dari Budiatri. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Novi dan sarannya maksud saya. Mengenai itu, terima kasih sudah diingatkan. Saya akan mempersiapkan nanti pada saat pelaksanaan dunia pertanyaan alternatif atau cadangan yang ditujukan untuk memancing partisipasi mahasiswa. Mungkin salah satunya seperti mengingatkan mereka misalkan pernah minum Aqua nggak, air mineral yang mereknya Aqua nggak? Kemudian kalau misalkan mereka minum air mineral dengan merek lain, masih nggak mereka menyebutnya Aqua? Nah, kalau mereka masih menyebutkan seperti itu, bisa nggak dari apa yang disampaikan tadi mereka merangkai kalimat value proposition untuk Aqua? Misalkan salah satu value proposition-nya adalah akan menyebut Aqua untuk air mineral apapun. Sehingga itu akan menjadi salah satu brand positioning untuk si air mineral Aqua. Nah, mungkin salah satunya memberikan ilustrasi pertanyaan seperti itu untuk memancing mereka berpikir, oh iya ya, itu maksudnya value propositioning. Jadi seperti itu. Terima kasih sarannya Bu Novi. Ya, sama-sama Bu Diatri. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya, Pak Jude mungkin sudah raise hand. Bu Diatri, Ya. saya ingin mengkonfirmasi kembali mungkin Bu Diatri kan ada diskusi kelompok ya? Ya, betul. Nah, untuk diskusi kelompoknya bagaimana teknisnya nanti? Apakah dioper ke e-learning atau tetap menggunakan web meeting nantinya? Terima kasih Pak Jude. Jadi untuk teknis diskusinya nanti tetap berada di Zoom meeting. Jadi saya akan menggunakan fasilitas breakout room di sini untuk membagi mahasiswa menjadi sejumlah kelompok. Kemudian nanti masing-masing kelompok tersebut akan diberikan LKM tadi untuk didiskusikan. Selanjutnya nanti saya akan mengamati aktivitas diskusi mereka dan mungkin juga dari rekan-rekan observer di sini akan memantau jalannya kegiatan diskusi dari masing-masing breakout room nanti. Jadi seperti itu kurang lebih Pak Judi. Terima kasih ini Bu Diatri. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Bu Diatri, mungkin sedikit dari saya. Itu untuk teknis diskusi, untuk kegiatan bagian intinya seperti apa ya? Dan untuk diskusi berkelompoknya juga apakah tanya jawab atau bagaimana? Terima kasih Pak Surya. Jadi untuk diskusi kelompoknya nanti sebenarnya prosedurnya itu kalau bisa kita lihat ada di LKM. Jadi setelah nanti mereka membaca artikel, mereka diharuskan menjawab soal diskusi. Nah, ketika menjawab soal diskusi inilah atau menjawab pertanyaan inilah mereka melakukan proses diskusi. Jadi diskusinya hanya bersama kelompok masing-masing untuk menghasilkan jawaban dari pertanyaan yang saya cantumkan pada LKM. Oke, terima kasih Bu Diatri. Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya ada masukan lagi mungkin. Selamat siang Bu Diatri. Selamat siang Bu Susi. Mungkin ini sedikit saran saja pada bagian pendahuluan. Sebelum mulai kegiatan mungkin bisa ditambahkan dengan doa. Karena langkah baiknya sebelum melakukan kegiatan kita dahulukan dengan doa terlebih dahulu. Terima kasih atas sarannya Bu Susi. Nanti akan saya cantumkan di RPP ini dan akan dilaksanakan juga pada saat sesi do nanti. Jadi sebelum kami memulai proses pembelajaran akan diawali dengan doa. Terima kasih Bu Susi atas sarannya. Mungkin ada lagi? Mungkin dari saya Bu Diatri, di bagian instrumen penilaian di situ saya melihat ada penilaian individu. Nah, di sini saya ingin bertanya bagaimana nanti teknis penilaian individu yang akan dilakukan. Baik, terima kasih Bu Yudia. Jadi untuk penilaian individunya di sini seperti yang tercantum di instrumen penilaian. Untuk indikator pertama itu saya tandai dengan simbol asterik di sini. Jadi penilaian individu hanya dilakukan pada indikator partisipasi dan kontribusi kerja dalam kelompok. Dengan teknis nanti dosen akan mengamati sesi diskusi mereka dengan cara memasuki setiap breakout room atau mungkin nanti dibantu oleh observer yang juga mengamati seperti apa jalannya diskusi. Tapi untuk dari sisi penilaian tentu dari dosen ya. Jadi dosen akan mengamati dengan cara mengunjungi setiap breakout room dan melihat seperti apa aktivitas dan partisipasi dari setiap mahasiswa yang ada di dalam kelompok tersebut. Jadi seperti itu Bu Lydia. Oke, baik. Terima kasih Bu Diatri. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi masukan dari rekan-rekan. Terima kasih banyak atas masukan dan pertanyaan yang diberikan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.
Oke, selamat siang rekan-rekan mahasiswa di kelas Customer Relationship Management. Hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya. Jadi hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ketiga dan seperti yang sudah saya infokan sebelumnya di grup WhatsApp, sebelum kita masuk ke pertemuan hari ini, kalian sudah bisa membaca-baca materi pengantar yang sudah saya unggah di e-learning. Nah, harapan saya sih kalian sudah membaca ya, karena nanti ada sedikit pertanyaan yang ingin saya berikan ke kalian untuk mengetahui benar nggak kalian sudah sempat baca-baca tentang materi tersebut. Oke, sebelumnya seperti biasa, sebelum memulai perkuliahan, kita akan mengadakan presensi terlebih dahulu. Sebentar saya akan kirimkan melalui kolom chat link untuk melakukan presensi melalui Google Form. Ditunggu dulu. Oke, itu link presensinya, silakan diisi. Jadi nanti link presensi tersebut akan tetap saya buka selama proses perkuliahan sampai perkuliahan kita selesai. Nanti jika sudah selesai, linknya saya tutup dan berarti kesempatan kalian untuk mengisi presensi sudah selesai. Oke, jadi itu linknya ya, silakan bisa diisi. Oke, kita akan langsung masuk nih sekarang ke proses pembelajaran yang utama. Apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan ke perkuliahan kita hari ini? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan, mungkin agar lebih lancar kegiatan kita kali ini ya, karena nanti kita akan melaksanakan suatu diskusi, tapi sebelumnya tenang saja, saya akan memberikan pengantar dulu ke kalian. Pengantarnya berupa review dari materi yang sudah kalian baca secara mandiri melalui e-learning. Oke, mungkin kita mulai dulu dengan doa. Silakan berdoa menurut kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa, mulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Nah, tadi di awal saya sempat sampaikan ke kalian bahwa saya akan menyampaikan atau menanyakan satu pertanyaan ujian lah, tes kecil ya. Benar nggak kalian sudah membaca materi yang saya unggah melalui e-learning? Nah, dari sekian banyak slide yang saya sudah unggah di e-learning, satu file tapi banyak slide di situ, ada hal yang berkaitan dengan value proposition. Nah, di sini saya tidak menanyakan tentang definisinya, saya asumsikan kalian sudah tahu apa itu value proposition dari membaca secara mandiri. Nah, sekarang yang saya ingin tahu adalah bisa nggak kalian memberikan contoh value proposition dari misalkan produk-produk yang pernah kalian pakai atau kalian konsumsi. Kan ada banyak jenis produk ya, mulai dari Indomie, kemudian mulai dari makanan cepat saji, mungkin kendaraan dan lain sebagainya. Nah, saya ingin tahu siapa yang bisa menyampaikan contoh tentang value proposition dari suatu produk. Silakan. Saya, Bu, izin menjawab, Bu. Oke, silakan Dwi. Saya pernah menggunakan salah satu produk yang untuk saya gunakan yaitu Aqua dengan value proposition-nya yaitu kurang fokus minum Aqua. Oke. Begitu, Bu, contohnya. Ya, mungkin rekan-rekan di sini juga saya rasa salah satu konsumen dari Aqua, air mineral dalam kemasan dengan merek Aqua ya. Mungkin pernah kalian dengar kurang lebih lelucon ketika misalkan ada teman yang kurang fokus, kamu kurang Aqua ya. Nah, itu salah satu bentuk value proposition dari produk yang dicontohkan oleh Dwi tadi, yaitu Aqua. Jadi, ketika tidak ingin kehilangan fokus pada suatu hal, maka ingatlah minum Aqua. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ada lagi mungkin yang ingin menyampaikan satu contoh lagi terkait dengan value proposition. Tidak harus berupa makanan, bisa produk yang lain. Oke.
tidak apa, nanti kita akan coba masuk ke sesi diskusi berkelompok, mungkin untuk lebih memantapkan lagi hal-hal yang berkaitan dengan salah satunya value proposition ini. Oke, terima kasih tadi Dwi untuk partisipasinya dalam menjawab. Saya akan share sedikit tentang rangkuman materi yang sudah sempat kalian baca secara mandiri di e-learning sebagai bentuk persiapan sebentar untuk melakukan sesi diskusi. Oke, saya share screen terlebih dahulu materinya, rangkuman materinya. Oke. Nah, salah satu bagian dari topik utama kita, manajemen pelanggan ini adalah tadi value proposition ya. Dari sekian banyak materi yang ada, saya ambil salah satunya adalah yang value proposition untuk nanti menjadi salah satu bagian juga dari topik diskusi kita. Nah, ini semoga kalian masih ingat apa saja tujuan dari pembelajaran di pertemuan ketiga. Sudah saya cantumkan juga di e-learning. Semoga tujuan ini bisa tercapai baik pada saat kalian belajar mandiri maupun sebentar ya ketika kita melaksanakan sesi diskusi. Nah, ini sedikit pengingat. Sebelum kita bicara tentang value proposition, ada yang namanya customer value. Nah, jadi di sini bisa kalian baca bahwa ketika kita ingin meningkatkan nilai yang dirasakan oleh pelanggan, maka ada dua cara yang bisa dilakukan. Dengan cara yang pertama meningkatkan manfaat yang dirasakan pelanggan, dan yang kedua adalah mengurangi pengorbanan yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, ini dianalogikan dengan persamaan seperti ini ya, tapi jangan takut, kita tidak main hitung-hitungan di sini. Ini hanya sedikit analogi saja. Jadi kalau kita mengingat tentang proses pembagian, pastikan ketika nilai pembilang atau bilangan yang ada di posisi atas, atau dengan kata lain di sini dianalogikan dengan benefit, itu nilainya lebih besar atau semakin banyak benefitnya, dan kemudian pembaginya semakin kecil atau si sacrifice-nya semakin sedikit, pengorbanan yang dilakukan oleh customer semakin sedikit, maka pasti value-nya akan semakin besar. Jadi untuk mendapatkan customer value yang besar, maka yang diperlukan oleh suatu produk adalah benefit-nya yang diperbanyak, sacrifice-nya yang dibuat lebih sedikit. Nah, cuman kan memang dalam kenyataannya itu tidak selalu semudah seperti teori ya, tapi kurang lebih analoginya seperti itu. Sebisa mungkin benefit yang ditekankan dalam suatu produk. Nah, contohnya tadi salah satu yang value proposition yang dicontohkan oleh Dwi, Aqua tadi, salah satu benefitnya kan adalah sebenarnya untuk membantu kita tetap menjaga fokus, karena ketika dehidrasi pasti fokus itu hilang kan, sehingga untuk menghindari fokus hilang, salah satunya adalah dengan rajin-rajin minum air, cuman dikemas dalam kata-kata yang mudah diingat seperti itu. Oke, kemudian bagaimana perusahaan bersaing untuk menciptakan nilai bagi pelanggan? Nah, ada beberapa cara. Nah, di sini ada konflik, ada dengan cara menciptakan konflik, atau di sini menghancurkan, destroy the competition ya, kompetitornya dihancurkan. Nah, ini ada kasus dicontohkan seperti ini. Kemudian yang kedua adalah melalui competition. Jadi kalau competition itu ya berkompetisi tapi tidak menghancurkan salah satu pihak. Beda dengan konflik ya. Kalau konflik ya menciptakan suatu kasus yang menyebabkan salah satu pihak itu kalah itu misalkan. Kalau competition ya dia memang benar-benar kompetisi tapi tidak dengan menciptakan konflik. Ya dia kompetisi dengan caranya dia sendiri untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh customer. Kemudian ada coexistence di sini. Coexistence allow other companies to operate in their own niche. Jadi dengan caranya sendiri tetap beroperasi, providing they don't enter your market. Gimana caranya agar pesaing tidak bisa masuk ke marketnya, tidak bisa mengintrusi, bisa mengganggu marketnya dia. Jadi seperti di di monopoli, jadi seperti itu kurang lebih.
Kemudian ada cooperation. Nah, cooperation ini dengan cara bekerja sama. Bekerja sama dengan membentuk suatu strategi khusus ya. Jadi bekerja sama dengan entah itu yang awalnya pesaing atau mungkin dari pihak produk atau perusahaan yang berbeda. Nah, kemudian ada collusion. Nah, collusion di sini conspire with competitors to restrain competitive behaviors. Jadi berkonspirasi dengan kompetitornya, sesama kompetitor, tapi bukan untuk membuat memelihara perilaku kompetitif, tapi ya kita harus sama-sama jalan, jadi seperti itu. Nah, di sini dicontohkan dengan organisasi OPEC. Ini kan organisasi yang berkaitan dengan minyak bumi ya, kalau saya tidak salah. Jadi itu beberapa cara perusahaan bersaing untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian, nah kita sekarang masuk ke value proposition. Nah, di sini value proposition ini sudah muncul di materi yang saya berikan di e-learning kemarin, jadi saya ambil rangkumannya saja. Value proposition adalah sebuah nilai yang sudah dijanjikan oleh perusahaan untuk bisa diterima oleh pelanggan apabila mereka ingin membeli produknya. Nah, apa hubungannya dengan customer value tadi ya? Nah, sudah pasti ketika customer merasakan banyak benefit, maka itulah nanti akan menjadi value proposition-nya, nilai lebihnya dia. Oke, ini beberapa contoh, ada yang dari Gojek, ada yang dari Garuda, walaupun sekarang Garuda sedang dilanda masalah ya, tapi ini yang kita tahu ketika kita bicara tentang maskapai Garuda. Oh, dia tuh pasti selalu tepat waktu kok, jangan pakai maskapai yang satu lagi, itu sukanya delay. Nah, itu pasti kalian tahu maskapai apa. Kemudian eksklusif, berkelas, itu sudah trademarknya dia. Kemudian program GFF, ini mungkin istilah lama ya, tapi mungkin kalau kalian pernah menggunakan Garuda, mungkin kalian pernah tahu istilah Garuda Miles. Kemudian ada executive lounge di sini. Nah, kemudian ada Starbucks atau mungkin jenis coffee shop yang lain ya, mungkin sekarang ada, atau mungkin minuman bubble tea seperti si boba atau chat time, itu pasti mereka punya value proposition tersendiri. Nah, kalau kebetulan yang Starbucks ini yang saya contohkan di sini, Life Coffee Mantra. Jadi the importance to keeping the national coffee culture alive. Jadi gimana si Starbucks ini ingin menjaga kultur minum kopi. Jadi membuat orang-orang yang ada di sana entah lagi kerja atau lagi ngobrol itu ingat minum kopi. Itu value proposition-nya. Nah, ini contoh yang lainnya lagi dari value proposition dengan jenis perusahaan yang berbeda. Mungkin yang kita familiar di sini Domino, mungkin ya Domino Pizza, dan mungkin Volvo, cuman kan nggak banyak mobil Volvo di sini. Mungkin yang Domino Pizza itu lebih familiar di kita. Nah, itu tadi beberapa rangkuman materi yang saya sengaja cantumkan pada slide ini karena nanti akan berkaitan dengan apa yang akan kita diskusikan, yang akan kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Jadi sebentar saya akan membagi kalian menjadi sejumlah kelompok dengan masing-masing anggota kelompoknya terdiri dari kalian sendiri, para mahasiswa. Nanti akan saya berikan LKM atau lembar kerja mahasiswa yang harus kalian kerjakan dengan cara berdiskusi. Oke, ini saya stop share terlebih dahulu. Nah, sekarang sebelum kita mulai sesi diskusi, sebelum saya mulai bagi kalian ke breakout room, saya akan share file LKM yang nanti akan kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Oke, saya hampir lupa di mana untuk men-share file. Tunggu sebentar ya. Oke, silakan dicek kolom chat masing-masing. Jadi itu adalah file yang harus kalian diskusikan, akan kalian bahas. Mungkin akan segera saya mulai sesi diskusinya. Saya sudah bagi barusan kelompoknya, jadi semoga kalian bisa nyaman berada di kelompok masing-masing. Jangan ada yang iri, kok saya nggak sama dia, kok dia sama dia. Jadi terima saja ya. Oke, saya akan mulai sesi breakout room-nya. Coba saya tes dulu.
Kita ada berapa orang sih di sini? Ini kita apakah sudah bisa masuk kalian? Ya, oke. Silakan mulai berdiskusi sambil dipantau oleh Bapak Ibu dosen observer. Menurut teman-teman bagaimana ya pandangan teman-teman tentang adanya BTS yang hadir di Indonesia? Teman-teman, pengorbanan apa sih yang didapatkan dari orang-orang yang membeli BTS tersebut? Kan teman-teman berkaitan. Kalau yang dari saya baca ya di berita-berita itu, pengorbanannya pelanggan itu harus mengantri dengan antrian yang sangat panjang, tapi itu yang terjadi di kota besar. Tidak tahu kita di kota-kota ya yang kecil misalnya. Recording in progress. Tergantung populasi K-pop di suatu wilayah itu sampai terjadinya Recording in progress. Oke, silakan rekan-rekan mahasiswa di sini berdiskusi membahas tentang soal yang tadi yang saya berikan. Atau mungkin yang paling sederhana, kira-kira menurut kalian strateginya McD ini termasuk apa? Konflik? Sengaja bikin konflik? Atau kompetisi? Atau coexistence? Atau cooperation? Atau collusion? Silakan coba. Oke, coba mungkin teman-teman yang lain ada nggak? Silakan mulai diskusinya. Kira-kira apa? Oke, rekan-rekan di sini gimana? Apakah sudah sampai pada kesimpulan menyusun PowerPoint? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah, sebentar kita akan kembali ke main room. Saya cek dulu kelompok yang lainnya ya, apakah sudah siap dengan hasil diskusinya atau belum. Baik. Recording in progress. Oke, rekan-rekan di sini bagaimana? Apakah sudah selesai berdiskusi dan sudah menyelesaikan PowerPoint-nya? Gimana? Apakah sudah selesai berdiskusi? Sepertinya sedang menyusun PowerPoint ya. Oke, kalau misalkan sudah selesai berdiskusi, kita akan kembali ke main room. Tadi saya cek kelompok satunya lagi juga sudah selesai berdiskusi, berarti kita akan mengakhiri sesi diskusi kelompok kali ini. Oke. Recording in progress. Ya, kita tunggu dulu rekan-rekan yang lain bergabung kembali ke main room. Itu tadi diskusinya sudah saya amati dari masing-masing kelompok tadi. Apakah sudah semua masuk di sini? Oke, saya rasa sudah semua bergabung ya di main room. Sudah selesai sesi berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi dari setiap kelompok. Oke, untuk yang pertama saya akan memilih secara acak dulu. Siapa kira-kira yang jadi tumbal pertama untuk mewakili, sebagai perwakilan kelompok ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oke, silakan Kadek Dwi Setiawan.
Ibu, izin untuk share screen. Ya, silakan Dwi. Baik, perkenalkan kami, saya sendiri Kadek Wistawan, ada Rosa Diasanti, ada Julia Puspitari. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun yang kami dapat dari diskusi kelompok kami, dari soal-soal tadi, yaitu terdapat kesimpulan yang dapat kami simpulkan, di mana McD menerapkan paket menu yang berbeda di Indonesia dan Jepang karena merupakan bagian dari strategi pengetahuan pelanggan yang salah satunya didasarkan pada hasil riset pasar, yang di mana McD Indonesia mengeluarkan BTS Meal dan Jepang mengeluarkan Pikachu Meal. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Dwi. Ya, terima kasih tadi dari Kadek Setiawan sudah menyampaikan hasil diskusi bersama kelompoknya. Berarti sekarang kita masuk ke dalam sesi berikutnya, yaitu saya akan menyimpulkan dari hasil diskusi masing-masing kelompok. Oke, berdasarkan yang saya amati dari hasil diskusi kalian, bisa saya simpulkan bahwa kalian sudah mampu memaparkan sisi benefit dan juga sacrifices dari kasus yang saya berikan tadi. Nah, kalau dari sisi sacrifices sudah pasti ya, sudah jelas sekali. Mungkin yang bisa kita lihat di berita itu sudah muncul bahwa banyak terjadi antrian, tapi ini terjadi hanya di kota-kota besar dengan basis fans BTS yang besar. Di kota-kota kecil, katakanlah seperti di Singaraja, saya rasa tidak terjadi antrian seperti itu. Jadi sacrifices-nya mungkin tidak merata, lebih banyak dirasakan oleh kota-kota besar yang memang basis army-nya itu besar, atau fans BTS-nya itu besar. Nah, kemudian dari sisi benefit sebenarnya tidak terlalu banyak dari kasus ini, terutama kalau yang BTS Meal ya. Kalau yang Pikachu Meal, saya rasa kalau misalkan di sana ada merchandise-nya, itu menjadi salah satu benefit. Tapi kalau yang BTS Meal tidak ada merchandise sebenarnya di sana, jadi hanya kemasan saja yang collectible. Tapi itu pun sebenarnya tidak berharga ya kalau kita lihat secara orang awam, karena dari kemasan yang sudah selesai habis pakai makan kan pasti kotor, itu saya rasa tidak terlalu worth it untuk dijadikan hal yang bisa dikoleksi. Jadi benefitnya kurang sebenarnya kalau kita lihat. Tapi kalau dari sisi benefit keuntungan yang diperoleh oleh McD itu yang besar. Tapi kalau dari sisi customer itu tidak terlalu besar, sehingga customer value-nya kalau kita bisa bilang ini tidak terlalu. Kemudian dari sisi kasus tadi, apakah yang dilakukan oleh McD itu untuk bersaing dengan pesaingnya berupa konflik, competition, coexistence, cooperation, atau collusion? Nah, di situ saya bisa menarik kesimpulan juga, kalian sudah mampu menyatakan bahwa yang dilakukan oleh McD ini berupa cooperation, ya, bekerja sama dengan grup musik di sini ya. Di mana grup musik ini atau grup band ini adalah grup band yang sedang famous, sedang terkenal sekarang di dunia, sehingga itu menjadi salah satu nilai jualnya. Kemudian kenapa berbeda kedua menu ini? Tentu saja ini merupakan salah satu bagian dari strategi pengetahuan pelanggan. Bagaimana caranya McD bisa mendapatkan pengetahuan pelanggan yang seperti itu, sehingga akhirnya bisa menyimpulkan, oh di Indonesia atau di beberapa negara kita pakai BTS Meal, sedangkan di Jepang kita pakai Pikachu Meal. Nah, salah satunya adalah dengan riset pasar, melakukan riset pasar, yang salah satunya mengambil contoh kasus seperti ini. Jadi kalau di Jepang itu kenapa tidak BTS Meal? Karena sempat ada kontroversi di situ. Kontroversi dari salah satu personil BTS
tindakan atau ada tindakan yang pada akhirnya tidak disukai oleh warga Jepang, sehingga kalau McD tetap menggunakan BTS sebagai bentuk bagian promosinya, tentu saja itu tidak akan menghasilkan keuntungan bagi mereka. Karena kita tahu ya, Jepang itu negara yang nasionalis, sangat cinta pada budayanya, sehingga pastinya kalau ada yang bertentangan dengan budayanya atau menimbulkan kontroversi, pasti tidak akan didukung. Sehingga Jepang lebih memilih mengandalkan Pikachu Meal, mengganti BTS dengan Pikachu. Nah, kemudian dari pertanyaan yang keempat, dari hasil diskusi saya amati kalian sudah mampu menyusun strategi atau rekomendasi jika misalkan kalian adalah tim CRM di gerai waralaba pesaing. Oke, jadi kurang lebih itu kesimpulannya. Saya bisa sampaikan bahwa kalian sudah cukup memahami apa yang saya berikan di materi sebelumnya sebagai persiapan, dan kalian sudah bisa berdasarkan kasus yang saya berikan, kalian mengidentifikasi hal-hal yang dibutuhkan sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Oke, mohon maaf karena di sini kamera saya ada masalah, jadi kalian hanya melihat layar hitam, nggak apa-apa. Anggap aja kalian jadi tidak grogi karena harus melihat saya. Berikutnya, sesi perkuliahan utama kita sudah selesai dengan saya berikan kesimpulan tadi berkaitan dengan kasus yang saya berikan. Nah, setelah perkuliahan ini selesai nanti, silakan kalian kembali lagi ke e-learning, jawab soal kuis yang sudah saya sediakan di sana. Sebagai bentuk evaluasi, kalian sudah memahami materi atau sejauh mana kalian sudah paham materinya ya. Walaupun berdasarkan hasil diskusi ini saya bisa lihat kalian sudah cukup paham. Deadline kuisnya hanya sampai besok, jadi jangan sampai terlambat mengerjakan kuisnya. Dan saya lihat jam sudah mendekati jam akhir dari kuliah kita. Saya berarti harus menutup akses ke Google Form karena waktu presentasi sudah habis. Saya tutup dulu. Oke, sudah saya tutup. Untuk pertemuan minggu depan, seperti biasa, mulai hari Senin silakan dicek e-learningnya untuk mengakses materi di pertemuan keempat sebagai persiapan pada saat perkuliahan di hari atau di jadwal yang seharusnya ya untuk mata kuliah kita. Oke, saya akhiri kelas kita kali ini. Semoga kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat di pertemuan minggu depan, dan selamat mengerjakan kuis. Terima kasih rekan-rekan. Selamat siang semuanya. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi pada sesi refleksi ya. Jadi sesi refleksi dari hasil pengamatan kita terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh dosen model kita, yaitu Ibu Diatri, dengan topik materi yaitu manajemen pelanggan. Jadi di sini saya ingin memandu lah Ibu Bapak apa yang Ibu Bapak amati pada saat pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh dosen model kita, Ibu Diatri. Nah, sebelum saya menanyakan hasil pengamatan Bapak Ibu observer, saya ingin bertanya terkait dengan perasaan Ibu Diatri selaku dosen model, baik itu sebelum, saat melakukan proses pembelajaran dan sesudah proses pembelajaran, apakah yang Ibu Diatri rasakan, kemudian apakah alur skenario yang dirancang sebelumnya sudah berjalan sesuai dengan rencana atau masih ada hal yang kurang. Jadi mungkin dari Ibu Diatri terlebih dahulu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu Yudia selaku moderator. Selamat sore rekan-rekan observer di sini. Jadi menanggapi pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Yudia tadi terkait apa yang saya rasakan ketika sebelum memulai pengajaran, saat memulai pengajaran dan setelahnya. Jadi yang saya rasakan tentu saja di sini gugup ya. Gugup dalam artian karena biasanya saya mengajar hanya diamati oleh mahasiswa, itu adalah hal yang biasa. Nah, sekarang saya mengajar dengan diamati oleh rekan-rekan dosen selaku observer. Jadi ada perasaan seperti apa nanti saya salah ketika mengajar, ada perasaan-perasaan seperti itu yang membuat bertambah gugup. Sehingga ada beberapa kesalahan yang saya lakukan tadi, terutama yang berkaitan dengan kesalahan teknis, di mana saya hampir lupa, bukan hampir lupa ya, memang sudah lupa
unmute audio sehingga apa yang saya sampaikan ternyata tidak sampai ke mahasiswa karena kesalahan teknis tadi. Tapi kalau secara proses bisa saya simpulkan berdasarkan RTP yang saya susun, saya rasa itu sudah mendekati sesuai walaupun ya memang ada kekurangan terutama dari kesalahan teknis tadi. Dan mungkin ini yang baru saya rasakan dan saya rasa saya perlu sekali untuk memperbaiki RTP tersebut. Ternyata saya masih kurang dalam mengajak mahasiswa berinteraksi. Mungkin itu sih yang saya rasakan dari apa yang sudah saya lakukan di sesi 2 tadi. Jadi seperti itu Bu Lydia. Oke, baik. Terima kasih Bu Diatri atas kesannya selama mengajar tadi. Nah, sekarang saya lanjutkan kepada Ibu Bapak Observer yang ingin menyampaikan hasil observasinya. Mungkin saya persilahkan. Oke, saya mulai duluan ya, Bu Yudia. Kita. Ya, selamat sore Bu Diatri. Selamat sore. Ya, sebelumnya saya ucapkan selamat dulu ya sudah berhasil melakukan pembelajaran tadi sesuai dengan skenario yang sudah kita sepakati gitu ya Bu. Lalu berkaitan dengan apa hasil pengamatan ya, hasil pengamatan saya tadi gitu ya tentang proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Diatri bersama dengan mahasiswa. Pertama, kalau ditanya apakah ada mahasiswa yang tidak memperhatikan, saya rasa semuanya memperhatikan ya. Tadi kita sudah melihat bahwa semua mahasiswa memperhatikan. Kemudian apakah mahasiswa mengajukan pertanyaan gitu ya kepada dosen gitu ya. Saya tadi menangkap bahwa sudah ada yang berusaha untuk bertanya begitu ya Bu. Kemudian saya juga melihat tadi bahwa sudah ada mahasiswa yang aktif gitu ya. Dia aktif ketika Bu Diatri mengajak berinteraksi. Mahasiswa ini namanya Dwi Setiawan, dia mau menjawab pertanyaan dari Bu Diatri gitu ya. Sangat interaktif gitu ya dengan mahasiswa ini tadi. Kemudian berkaitan dengan proses diskusi tadi dalam proses pembelajaran disediakan waktu untuk berdiskusi, di mana hasil diskusinya ini sebenarnya yang ingin membantu mahasiswa untuk bisa memahami begitu ya, memahami terkait dengan materi pembelajaran pada hari pada saat sesi tadi gitu ya, sesi dunya. Tadi saya melihat bahwa mahasiswa berhasil menjawab pertanyaan studi kasus gitu ya, artinya sudah saya rasa saya asumsikan bahwa ketika mereka sudah berhasil menjawab, artinya mereka sudah bisa memahami materi itu begitu ya, karena artinya kan mereka udah menjawab, artinya mereka melakukan pencarian dan juga sekalian belajar atau membaca dari materi atau referensi yang mereka gunakan. Lalu berkaitan dengan studi kasus yang diambil tadi, saya rasa sangat relevan gitu ya, dan membantu mahasiswa juga untuk bisa merefleksikan sebenarnya apa sih makna pembelajaran yang diinginkan pada saat itu begitu. Berkaitan dengan bagaimana membangkitkan partisipasi mahasiswa lain gitu ya. Memang itu adalah hal yang tidak mudah bagi kita gitu ya, bukan hanya bagi Bu Diatri tapi juga bagi kita semua. Nah, mungkin itu bisa jadi catatan bagi kita untuk bisa memperbaiki kalau nanti selanjutnya kita akan melakukan lesson study yang serupa. Itu dari saya. Terima kasih Bu Yudia dan Bu Diatri. Terima kasih atas masukannya Bu Novita. Terima kasih Bu Novita atas penyampaian hasil observasinya. Kemudian untuk Ibu Bapak yang lain. Mungkin saya, Bu Yudia, izin menjelaskan hasil observasi yang saya perhatikan tadi selama proses pembelajaran yang Bu Diatri laksanakan ya. Mungkin dari proses pembelajarannya sudah berjalan dengan baik ya. Selain itu juga dari proses pembelajaran dengan menggunakan case study ya, itu sudah sangat meningkatkan mahasiswa, meningkatkan minat mahasiswa untuk mengikuti pembelajaran, di mana dilihat dari mungkin ya kita tahu bahwa BTS Meal mungkin menjadi hype yang luar biasa di Indonesia. Nah, jadi itu kan menjadi ini tersendiri ya untuk proses pembelajaran, yaitu menarik perhatian mahasiswa seperti itu.
Nah, itu sih yang saya perhatikan, dan juga tadi mahasiswa sudah aktif. Nah, mungkin karena itu dipengaruhi oleh case study dari BTS Mil itu ya. Itu sih yang saya perhatikan. Itu saja yang hasil observasi yang bisa saya sampaikan, Bu Yudia dan Bu Diatri. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Jude. Baik, terima kasih Pak Jude atas penyampaian hasil observasinya. Kemudian Ibu Bapak yang lain, mungkin Ibu Susi. Baik, selamat sore Bu Diatri. Sore Bu Susi. Ya, menurut hasil pengamatan yang saya lakukan saat Bu Diatri melaksanakan proses pembelajaran, khususnya di sesi diskusi, mahasiswa sudah terlihat aktif berinteraksi dengan temannya, dan juga terjadi interaksi yang aktif antara Bu Diatri dan mahasiswa itu sendiri. Baik, itu saja dari hasil pengamatan saya. Ya, terima kasih Bu Susi. Ya. Terima kasih Bu Susi. Kemudian dosen observer yang lain, Pak Surya mungkin. Selamat sore. Selamat sore. Izin mungkin sedikit dari saya. Tadi dari hasil observasi yang saya lakukan, tadi Ibu Diatri sudah sangat baik ya dalam melakukan proses pembelajaran. Jadi mahasiswanya sudah sangat aktif sekali dalam proses pembelajaran saat melakukan diskusi dan lain-lain. Jadi sudah sangat bagus sekali. Mungkin seperti yang diinfokan dari Bapak Jude tadi, mungkin efek dari BTS itu ya Bu ya. Jadi sangat bagus sekali. Itu sih mungkin sedikit dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Surya. Terima kasih Pak Surya. Ada tambahan lagi dari Ibu Bapak yang lain? Cukup? Oke, kalau cukup, mungkin sedikit juga hasil pengamatan yang saya lakukan gitu ya dari pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Diatri. Jadi sama seperti teman-teman observer yang lain. Jadi di sini mahasiswa sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mereka juga antusias dari studi kasus yang Ibu Diatri berikan gitu ya. Jadi studi kasusnya itu adalah studi kasus yang terkini gitu. Kemudian itu akan mempermudah mereka juga dalam memahami materi yang dijelaskan gitu. Jadi itu hasil dari pengamatan kami selama proses pembelajaran gitu. Jadi itu saja, mungkin dari Bu Diatri ada yang ingin disampaikan? Baik, terima kasih hasil pengamatan yang sudah disampaikan tadi oleh Bu Yudia dan juga oleh rekan-rekan yang lain. Itu kedepannya akan menjadi mungkin masukan juga untuk lebih meningkatkan lagi interaksi dengan mahasiswa. Mungkin saya rasa itu saja. Terima kasih banyak atas hasil pengamatannya. Baik, demikian hasil dari sesi refleksi kita hari ini. Semoga hasil refleksi ini kita bisa jadikan pembelajaran dan juga acuan untuk pembelajaran berikutnya agar bisa berjalan lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih Ibu Bapak atas kehadirannya. Terima kasih sudah menyampaikan hasil observasinya. Sekian dari saya, selamat sore. Sore. Selamat sore, Ibu. Sore.